Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat belajar bersama dalam mata pelajaran fikih. Dengan tema apa, anak-anak? Ya, temanya yaitu sholat Jumat. Ya, dalam Islam, ya, semua hari adalah baik. Tetapi ada satu hari yang dianggap bahwa hari itu adalah hari terbaik dan memiliki keistimewaan serta keberkahan. Hari tersebut adalah hari apa? Hari Jumat. Ya, hari Jumat adalah hari ke-6 dalam satu pekan. Kata Jumat dari bahasa Arab, ya, yaitu apa? Al-Jumu'ah. Nah, al-Jumu'ah itu yang berarti mengumpulkan atau banyak atau ramai. Pada pembelajaran ini akan dijelaskan mengenai ketentuan sholat Jumat. Maka yuk kita belajar bareng-bareng. Pengertian sholat Jumat. Apakah itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah di masjid pada waktu zuhur setiap hari Jumat sesudah khutbah Jumat. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardhu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya. Sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah dan tidak sah bila dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi harus dilaksanakan secara berjamaah, tidak sah bila dilakukan secara sendiri-sendiri. Sholat Jumat. Mengenai perintah sholat Jumat, Allah telah memerintahkan umat Islam dalam Al-Quran pada surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Gimana bunyinya Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Baik, sekarang hukum sholat Jumat yaitu fardhu ain bagi laki-laki yang telah balik. Nah, di sini ada dalil hadis yaitu bunyinya al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dalam berjamaah kecuali 4. Nah, apa saja 4 itu? Yang pertama yaitu hamba sahaya. Nah, kemudian kedua yaitu wanita. Kemudian ketiga anak-anak. Kemudian keempat yaitu orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Sekarang ancaman keras bagi yang meninggalkan sholat Jumat. Apa ancamannya? Nah, di sini ada hadisnya yaitu man taraka thalatha juma'in tahamunan biha taba'allahu ala qalbihi. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumatan karena meremehkan, maka Allah akan mengunci hatinya. Na'udzubillah. Hadis riwayat Abu Daud.
Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali, maksud dari 3 kali ini, sebagian ulama menilai secara 3 kali berturut-turut. Contohnya, pada bulan Januari, minggu pertama, kedua, dan ketiga tidak melaksanakan sholat Jumat, maka Allah akan mengunci pintu hati orang tersebut. Sehingga ia terus melakukan hal tersebut sesuka hati tanpa ada rasa ingin bertaubat. Jangan sampai ya, anak-anak. Jadi kita harus selalu sholat Jumat ke masjid. Sementara tentang hukum musafir dalam sholat Jumat, para ulama berbeda dalam 2 pendapat. Pertama, musafir tidak diwajibkan sholat Jumat. Inilah pendapat sebagian besar jumhur ulama dengan dasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh safarnya tidak pernah melakukan sholat Jumat, melainkan beliau mengqashar sholatnya. Kemudian yang kedua, musafir itu wajib melakukan sholat Jumat. Ini pendapat dari mazhab Zahiriyah, Az-Zuhri, dan An-Nakhai. Dari 2 pendapat tersebut, pendapat pertama dari jumhur ulama yang lebih kuat. Selain itu ada kemungkinan terjadi hal-hal yang dapat menghalangi kita saat akan melakukan sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk seseorang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat adalah yang pertama, yaitu orang yang sakit atau sakit keras itu diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Kemudian hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam lainnya yang menyulitkan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu musafir. Apa sih itu musafir? Musafir yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Kemudian yang terakhir, kondisi dan situasi perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Kemudian ketentuan sholat Jumat itu ada syarat-syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memperhatikan syarat-syarat wajib dan sahnya sholat Jumat. Apa itu syarat-syaratnya? Syarat-syarat wajib sholat Jumat adalah yang pertama yaitu Islam. Kemudian yang kedua yaitu balik atau dewasa. Anak-anak itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Kemudian yang ketiga berakal, dan orang gila tidak wajib sholat Jumat. Kemudian yang keempat yaitu laki-laki. Perempuan di sini tidak wajib untuk sholat Jumat. Kemudian sehat jasmani. Orang sakit di sini tidak wajib untuk sholat Jumat. Kemudian yang terakhir yaitu bermukim. Maksudnya adalah orang yang dalam perjalanan itu tidak wajib sholat Jumat, atau musafir itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Syarat sahnya sholat Jumat. Di sini ada syarat sahnya juga mendirikan sholat Jumat, yaitu pertama, sholat Jumat diadakan di permukiman, baik di kota maupun di kampung atau desa. Maka tidak sah mendirikan sholat Jumat itu apabila dikerjakan di ladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana untuk sementara waktu saja. Kemudian yang kedua yaitu berjamaah. Karena tidak pernah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat itu dilakukan secara sendiri-sendiri.
jamaah sholat Jumat paling sedikit yaitu ada 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri atau penduduk setempat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dikerjakan di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Hadisnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat ketika telah tergelincir matahari. Itu dia. Itu hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat yaitu sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Kemudian hadisnya yaitu Ani bani Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jumu'ati qa'iman khutbataini yajlisu bainahuma. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah 2 khutbah pada hari Jumat dengan berdiri dan beliau duduk di antara kedua khutbah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian ada juga amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Nah, setiap orang yang akan menjalankan ibadah sholat Jumat harus memperhatikan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah-sunnahnya? Nah, sunnah-sunnahnya adalah yang pertama yaitu mandi besar. Nah, disunahkan mandi pada hari Jumat bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu berhias dengan memakai pakaian yang sebaik-baiknya dan lebih baik pakaian yang berwarna putih. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memakai harum-haruman atau wewangian. Kemudian memotong kuku dan menyisir rambut, bersegera ke masjid. Nah, kemudian hendaklah membaca Al-Quran atau berzikir sebelum khutbah. Kemudian selanjutnya yaitu membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW di sini pernah bersabda, Man qara al-kahfa fi yaumil jumati do'alahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya antara kedua Jumat akan menyinarinya. Nah, jadi akan disinari cahaya antara kedua Jumat. Baik. Terakhir yaitu memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat dan pada malamnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.